Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman dan masih bersama dengan Ustadz Syaroni membahas soal bagaimana dalam perspektif Islam umat kita menghadapi sebuah masalah yaitu stres ya Ustadz. Tadi sudah dijabarkan banyak sekali faktor pemicu stres dan ini bisa dimaknai bahwasanya salah satu ujian yang diberikan oleh Allah. Namun di era modern Ustadz, tantangannya tidak hanya bagaimana kita menghadapi pasangan, keluarga, teman kerja, namun melihat media sosial rasanya itu sudah menjadi pemicu stres luar biasa. Kita melihat kehidupan orang lain yang serba mewah, serba penuh gengsi, presisius begitu, kita seakan-akan ingin mengejar mereka juga. Dan melihat diri sendiri masih di sini saja rasanya begitu rendah diri. Dan bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kesederhanaan dan mengilhami bahwasanya kita semua individu yang punya potensi dan sesuai dengan bagaimana kemampuan kita. Iya, Islam ini agama yang lengkap sekali ya dalam menata, mengatur, mengarahkan umatnya, termasuk bagaimana cara mengatasi stres. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu cara mengatasi stres yang pertama adalah manusia itu harus dikuatkan dulu iman dan tawakalnya. Ya. Dia harus percaya bahwa hidup ini seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah percaya, dia lalu berusaha agar masalah yang dia hadapi, stres yang dia hadapi itu bagaimana dikelola ya. Dikelola stres itu dimanage sehingga stres itu kemudian hilang secara berangsur-angsur. Setelah berusaha ya sekuat tenaga ya menghilangkan stres itu, baru tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara mengatasi stres menurut agama Islam adalah dengan sabar dan sholat. Ya sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya sabar, ya sholat. Ya, karena di dalam terutama sholat itu kan ada orang ada kesempatan untuk menenangkan diri. Ya, ada dialog dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa seseorang itu menumpahkan persoalannya dalam sholat itu. Kemudian yang ketiga, ya menghilangkan stres dengan zikir dan doa. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa. Tadi di sholat juga, ya di sholat juga kita berdoa juga ya. Yang keempat, ya berinteraksi lah, berinteraksi dengan sesama manusia. Kita diciptakan tidak sendirian, kita juga ada makhluk lain, ada orang lain yang bisa kita jadikan tempat untuk curhat. Ya, ini termasuk salah satu cara kita untuk mengatasi stres. Dan yang kelima, kita jaga kondisi tubuh kita, kesehatan kita ya, dengan berolahraga sehingga tubuh kita menjadi rileks ini ya. Dan memang olahraga juga memang dianjurkan dalam agama Islam ya untuk menjaga stamina tubuh kita ini ya, termasuk salah satu terapi untuk menghilangkan stres. Yang paling penting kita berusaha mengatasi persoalan-persoalan hidup yang membuat orang itu stres dengan ya itu tadi,
usaha lahir dan batin. Ya. Ya, seperti itu. Semuanya kembali kepada Allah, mengingat Allah begitu. Namun Ustadz, ketika kita menemui seseorang atau individu yang merasa sudah lelah, Ya. merasa buntu terhadap masalah yang dihadapi begitu, bahkan sampai banyak kasus mengakhiri hidup, Ya. kita sebagai sesama umat kadang menjustifikasi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman begitu. Langsung begitu intimidatif kita terhadap orang-orang yang punya masalah, bukannya merangkul, tapi kita justru makin menyalahkan begitu. Apa sebenarnya yang perlu kita kuatkan dalam iman itu sendiri? Apakah memang salah kita dalam mempercayai Allah, kembali kepada Allah, atau justru memang kita belum sampai pada iman itu sendiri bahkan? Seperti apa, Ustaz? Ya. Mbak Pia, iman adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Orang yang mengalami stres tidak berarti dia tidak beriman. Jadi lain persoalan. Orang yang stres bukan berarti dia tidak beriman. Ya. Karena stres ini juga dialami oleh setiap Orang-orang yang beriman. oleh setiap manusia lah, Iya. oleh setiap manusia, ya. Apapun agamanya, Iya. ya apapun agamanya. Cuman masing-masing punya cara, ya. Masing-masing punya cara untuk mengelola atau mengatasi stresnya. Nah, dalam Islam ada terapi-terapi khusus, ya, ada terapi-terapi khusus yang bisa dilakukan seperti yang sudah disebutkan, ya, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan apa namanya tadi itu curhat, ya, dengan sesama, ya, orang, tapi orang yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan solusi. Iya. Jangan kemudian curhat malah menambah masalah seperti itu. Baik. Seperti itu. Iya. Dan setiap manusia itu ya punya apa ya keinginan untuk hidupnya tentram, nyaman, damai, ya. Oleh karena itu kiat yang perlu kita lakukan, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perkokoh lagi keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan kedamaian, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kenyamanan, bahkan yang memberikan stres pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berikhtiar, berusaha. Setelah berusaha dengan semaksimal mungkin, baru pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya stres yang kita alami akan hilang, ya, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bahkan bisa hilang dengan secara keseluruhan. Seperti itu, Mbak. Ya. Menurut jenengan, Ustadz, apakah perilaku konsumtif di kehidupan modern ini menjadi pemicu terbesar stres juga? Karena kebanyakan masyarakat ketika melihat saudara kita yang lebih secara harta, sebagian besar, kita terasa harus menyaingi mereka, begitu, merasa iri, bahkan ingin melebihi, begitu. Ketika masih tidak mampu untuk memiliki sebuah barang misalnya. Karena kan kebanyakan orang stres sekarang ini karena pinjaman atau utang begitu yang begitu menumpuk, yang saya kredit di mana-mana, karena menuruti gaya hidup itu tadi. Bagaimana Islam sendiri mengajarkan kesederhanaan itu tadi? Manusia itu boleh punya keinginan, tetapi yang wajar-wajar saja. Kadang orang itu punya keinginan yang melebihi kemampuannya. Kemampuannya satu, keinginannya 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang memicu
yang kemudian menjadi beban dia, menjadi apa ya, tanggungan dia, sehingga dia stres. Jadi memiliki keinginan boleh, tetapi yang wajar saja. Kalau orang Jawa, ojo kedawan karep. Seperti itu. Duwe karep oleh, ning ojo kedawan karet. Kalau dalam bahasa tasawuf at-tamanni, punya keinginan yang di luar batas kemampuannya. Nah, ini kita sebagai manusia bagaimana menghindari hal seperti itu. Ya. Allah saja memberikan ujian sesuai kemampuan, kita jangan berharap di luar kemampuan begitu ya Ustaz. Mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Mungkin kali ini sedang menonton dikerubungi banyak masalah dan memicu stres, silahkan Ustaz. Ya. Ada puisi dari Imam Asy-Syafi'i. Ini nasihat bagi kita agar kita menjalani hidup ini dengan nyaman, bisa beribadah dengan nyaman, kita kehormatan kita juga terjaga. Beliau menyampaikan, idza rumta an tahya saliman minal adha wa dinuka maufurun wa irduka sayyinu lisanuka la tadhkur bihi auratam ri'in fa kulluka auratun walin nasi alsun. Kamu kalau ingin hidup kamu itu selamat, nyaman, damai, kamu ingin dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, kamu memiliki wibawa kehormatan di mata orang lain, ya, kehormatanmu terjaga. Lisanuka la tadhkur bihi auratam ri'in fa kulluka auratun walin nasi alsun. Lisanmu jangan kamu gunakan untuk mengumbar kekurangan aib orang lain, karena orang lain juga punya lisan yang bisa membalas. Ya. Wa ainaka in abdat ilaika ma'aiban fada'ha wa qul ya ainu linnasi a'yunu. Dan kedua mata kamu jika ditampakkan kekurangan orang lain, ya sudah, abaikan saja. Ya, abaikan saja. Karena orang lain juga punya mata. Ya. Wa asyir bi ma'rufin wa samih man itada wa dafi walakin billati hi ahsanu. Ya, berbuat baiklah dengan sesama manusia. Ya, termasuk kepada orang yang tidak suka kepada kita pun kita tetap berusaha berbuat baik. Tapi kalau dia masih memaksa berbuat tidak baik pada kita, ya kita boleh membalas, tapi dengan cara yang lebih bijak, cara yang lebih bijak. Nah, itulah termasuk upaya-upaya kita bagaimana hidup kita ini bisa nyaman, tentram, damai. Kita jaga diri kita jaga hubungan baik kita dengan sesama makhluk Tuhan. Baik. Masya Allah, saat ini pencerahan yang luar biasa. Banyak sekali yang ingin kami diskusikan, namun apa daya, waktu membatasi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bersua kembali. Matur nuwun Ustaz Syaroni. Sami-sami. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustaz Syaroni. Mudah-mudahan menambah khasanah ilmu agama kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.